Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbah Ramadhani ingin menjelaskan mengenai apa itu green computing, definisi, manfaat, dan juga studi kasusnya. Green computing adalah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Sasaran utama green computing adalah bumi, manusia, dan serta laba. Ada 4 pendekatan yang dilakukan dalam konsep green computing. Pertama, green use, meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer dengan cara yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu green disposal, membuat kembali komputer yang sudah ada atau mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak digunakan. Yang ketiga, green design, merancang komputer yang hemat energi, server, printer, proyektor, dan perangkat digital lainnya. Yang keempat, green manufacture, meminimalkan limbah selama proses pembuatan komputer dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Ada 3 kategori umum untuk menjadi green dalam dunia IT, yakni meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi jejak karbon, mengurangi penggunaan barang elektronik, melakukan perubahan terhadap gaya hidup dengan dampak yang rendah untuk lingkungan. Contoh strategi green computing yang dapat diterapkan menggunakan virtualisasi untuk mengurangi jumlah server, menggunakan virtualisasi untuk mengurangi tenaga dan pembuangan kebutuhan dari desktop, mengganti sistem berdasarkan kerta dengan online sistem komunikasi. Green computing ada beberapa cara sebagai pengguna IT dan komputer untuk mendukung green computing. Yang pertama, jangan meninggalkan komputer, tetap beroperasi pada tengah malam dan hari libur. Yang kedua, mengurangi tingkat cahaya layar bias, meningkatkan CRT, cathode ray tube. Yang ketiga, gunakan printer untuk mencetak dosisi dokumen agar lebih hemat kertas. Mengapa harus green computing? Beberapa alasan mengapa manusia perlu mengadopsi green computing. Pertumbuhan data yang cepat dari internet mempengaruhi size dan jumlah dalam pusat data, meningkatkan densitas daya peralatan, peningkatan kebutuhan pendinginan. Semakin padat data server akan beriringan dengan tambah panas suhu dari data center, sehingga memerlukan pendingin yang lebih tinggi. Sebuah server membutuhkan sekitar 1,1 sampai 1,5 watt pendinginan untuk setiap watt daya yang digunakan. Peningkatan biaya energi, pembatasan pasokan energi dan akses. Yang keenam, tingkat utilisasi server rendah. Yang ketujuh, kesadaran akan dampak TI terhadap lingkungan. Selanjutnya itu studi kasus. Judul. Studi kasus ini diambil dari salah satu jurnal yang berjudul Perencanaan Penerapan Green Computing pada Laboratorium Komputer dalam Mendukung Bandung Smart City. Studi kasus Universitas Widyatama. Penulis Muhammad Rus dan Sri Erina Damayanti yang dibuat pada tahun 2017. Pendahuluannya, Universitas Widyatama merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung, di mana laboratorium komputer menjadi salah satu fasilitas yang dimiliki demi mendukung keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan belajar dan praktikum komputer. Universitas Widyatama memiliki 17 laboratorium komputer dengan jumlah komputer mencapai 457 unit komputer, merupakan jumlah yang cukup banyak, serta dapat memicu penggunaan energi listrik yang berlebihan. Semakin banyak komputer yang digunakan, maka semakin tinggi konsumsi energi listrik yang dibutuhkan. Berkenaan dengan penghematan energi listrik di laboratorium komputer Universitas Widyatama dalam upaya untuk penghematan penggunaan energi listrik dan mengurangi emisi karbon dan yang berpengaruh terhadap naiknya suhu bumi atau global warming. Konsep green computing merupakan salah satu wujud kesadaran Civitas Akademika Universitas Widyatama agar peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan green computing pada laboratorium komputer Universitas Widyatama dalam upaya penghematan energi listrik, mengurangi penggunaan daya listrik yang berlebihan, dan mengurangi emisi karbon yang berpengaruh terhadap naiknya suhu bumi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi pustaka dan juga metode observasi. Metode studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari teori-teori dan juga jurnal-jurnal yang berhubungan dengan metode atau penelitian ini. Yang kedua yaitu metode observasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan oleh atau lokasi penelitian. Observasi dilakukan pada Laboratorium Komputer Universitas Widyatama.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai 4 variabel utama, yaitu perencanaan penerapan green use, green disposal, green design, dan green manufacturing. Observasi yang digunakan untuk variabel green use yaitu untuk melihat konfigurasi dan kondisi komputer ketika tidak digunakan terdiri dari parameter pengaturan power option dan eliminate phantom load. Variabel green disposal terdiri dari parameter reuse, refurbish, dan recycle. Pada variabel green design terdiri dari parameter perancangan perangkat komputer daya rendah, yaitu penggunaan monitor LCD, all-in-one PC, laptop, dan aplikasi online. Kemudian pada variabel green manufacturing terdiri dari penggunaan produk berstandar ramah lingkungan, yaitu EPID, Energy Star, dan ROHS Directive. Pembahasan penerapan green use. Penerapan konsep green use dengan melakukan upaya untuk mengurangi konsumsi daya listrik dari komputer dengan cara yang ramah lingkungan. Hasil dari observasi bahwa seluruh komputer yang telah menggunakan screen saver namun power option belum digunakan secara optimal, padahal penggunaan power option atau power management dapat menghemat penggunaan daya listrik. Selain itu, dilakukan juga upaya dengan eliminate phantom load pada semua komputer dengan melakukan off pada panel listrik yang ada pada setiap laboratorium komputer Universitas Widya Utama ketika semua aktivitas belajar dan praktikum telah selesai dilakukan pada jam 10 malam setiap harinya. Pengaturan komputer pada display sleep mode konsumsi listrik sebesar 15 watt, komputer sleep mode konsumsi listrik sebesar 13 watt, dan eliminate phantom load konsumsi listrik sebesar 3 watt, sehingga dapat dihasilkan penghematan energi dan biaya listrik serta pengurangan emisi karbon dioksida. Penerapan green disposal. Penerapan konsep green disposal dengan cara menggunakan kembali perangkat lama dan mendaur ulang perangkat yang sudah tidak digunakan lagi dengan menerapkan konsep reuse, refurbish, dan recycle. Konsep reuse merupakan penerapan green computing yang menggunakan kembali perangkat komputer yang sudah tidak dipakai namun kemudian bisa dipakai kembali oleh pengguna lain dalam spesifikasi yang cocok. Konsep refurbish merupakan penerapan green computing yang melakukan perawatan dan perbaikan komputer serta melakukan upgrade komputer. Hasil dari wawancara didapatkan informasi bahwa perangkat komputer yang sering rusak yaitu monitor LCD, RAM, hard disk, dan power supply. Konsep recycle merupakan penerapan green computing terhadap perangkat komputer yang sudah tidak bisa digunakan sama sekali karena sudah tidak mendukung kegiatan praktikum yang membutuhkan spesifikasi tinggi, maka dapat dipergunakan di laboratorium hardware untuk praktik merakit komputer atau dapat digunakan oleh staf administrasi yang tidak terlalu membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Selain itu, perangkat komputer yang sama sekali tidak bisa dipergunakan akan menjadi sampah atau limbah kemudian akan dibuang ke tempat pembuangan akhir untuk di-recycle oleh Biro Fasilitas setelah menerima laporan dari Pusat Teknologi Informasi. Penerapan Green Design. Penerapan konsep Green Design, maka Laboratorium Komputer Universitas Widya Tama terlebih dahulu membuat perencanaan penggunaan perangkat-perangkat TIC yang hemat terhadap daya listrik dan ramah lingkungan. Jika Laboratorium Komputer Universitas Widya Tama beralih menggunakan all-in-one PC di mana CPU dan komputer dijadikan satu, maka penggunaan daya listrik akan mencapai 30% dari penggunaan daya listrik PC desktop, dan jika beralih menggunakan laptop, maka penggunaan listrik hanya 20% dari penggunaan daya listrik PC desktop. Akan lebih hemat jika dibandingkan dengan menggunakan PC desktop. Yang terakhir yaitu penerapan Green Manufacturing. Penerapan konsep green computing pada laboratorium komputer Universitas Widya Tama dengan memperhatikan spesifikasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kecil, bahkan tidak berdampak sama sekali terhadap lingkungan. Pada saat ini, laboratorium komputer Universitas Widya Tama telah menggunakan produk-produk perangkat komputer yang bersandar eco-label seperti ROHS dan Energy Star yang terdapat pada semua perangkat komputer, LCD proyektor, monitor, dan perangkat jaringan dengan merek produk perangkat komputer yang konsen dalam membuat produk ramah lingkungan yaitu Dell, HP, Infocus, Compaq, D-Link, dan Dell. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Perencanaan penerapan green computing harus segera diterapkan karena berdasarkan konsumsi penggunaan energi listrik laboratorium komputer Universitas Widya Tama terhadap biaya dan emisi karbon dioksida cukup tinggi. Penerapan green computing sebagai upaya penghematan energi listrik mengurangi penggunaan daya listrik yang berlebihan dan mengurangi emisi karbon yang berpengaruh terhadap naiknya suhu bumi
telah dilakukan oleh Universitas Widyatama. Berdasarkan pendekatan konsep Green Use konsumsi daya listrik dengan menggunakan Power Option Display Sleep Mode mencapai 6,9 kWh per hari. Sedangkan dengan menggunakan Computer Sleep Mode, konsumsi daya listrik mencapai 6 kWh per hari, dan jika menggunakan Eliminate Phantom Load, konsumsi daya listrik mencapai 1,4 kW. Berdasarkan konsep Green Design, peralihan dari PC desktop ke all-in-one PC di Laboratorium Komputer Universitas Widyatama bisa menghemat konsumsi daya listrik hingga 32% dari penggunaan daya listrik PC desktop. Adapun beberapa saran, yaitu mulai beralih ke penggunaan all-in-one PC atau laptop yang konsumsi daya listrik yang lebih kecil atau hemat dan lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak typo atau kesalahan dalam pengetikan dan pengucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.